Usaha kecil, mikro, dan menengah ini diperkirakan akan menjadi salah satu penyumbang devisa negara. Dan di Kabupaten Sanggau, UMKM ini terus bergeliat. Salah satunya adalah UMKM yang bergerak pada bidang budaya, yang pada saat Gawai Dayak ini mereka menunjukkan eksistensinya dengan menggelar lapak-lapak yang menampilkan hasil dari kreasi yang mereka ciptakan. Nah, seperti apa hasil kreasi UMKM budaya di Kabupaten Sanggau? Saya sudah bersama dua pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Yang pertama adalah Cecilia Eva. Apa kabar, Kak Eva? Ya, baik. Kalau pelaku UMKM tuh beda ya, bajunya aja hasil ukiran. Saya boleh nanya nggak, ini Siap. anting-antingnya ini memang hasil kreasi atau bagaimana ini? Oh, ini menghargai hasil kreasi teman. Jadi kan kita Om, sama-sama orang UMKM, kita harus saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kalau teman baik. berkreasi, kita apresiasi. Kalau kita berapresiasi, mereka mengapresiasi kita. Baik, saya dengar-dengar Kak Eva ini salah satu pembuat baju adat ya. Iya, benar. Oke, nanti kita lihat bagaimana koleksinya dan sudah sejauh mana baju koleksinya ini terpakai. Kemudian ada Bang Alexander Pasa, ini merupakan salah satu pelaku UMKM juga di Kabupaten Sanggau. Bang Alex atau Bang Pasa nih panggilannya? Panggil Alek ya. Oh, Bang Nah, Alex. ya. Baik. Bang Alex ini bergerak di bidang apa ini? Kalau saya lebih ke aksesoris sih. Aksesoris. Aksesoris dengan deposi gereja kok saya. Di aksesoris dan Deposi gereja. di posisi gereja itu apa nih? Perlengkapan rohani Oh, gitu. kalau saya. Baik, 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 baik. Oke, oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol nih lebih jauh apa saja yang dihasilkan di UMKM yang dikelola oleh Bang Alex. Saya ke Kak Eva dulu. Oke. Kak Eva, kok seneng ya sama desain baju gitu? Nggak tahu ya, mungkin karena perempuan tuh lebih senang bergaya gitu ya. Jadi memang pertama kali saya bergelut di dunia wastra ini, atau bisa dibilang pencinta busana-busana tradisional ini ketika saya dulu kuliah kan. Saya kan kebetulan kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan tari. Jadi karena kan kita butuh kostum kalau untuk nari. Jadi kalau kita sewa tuh kosnya juga sangat tinggi kan. Jadi kami memang saya punya keinginan udah mending bikin sendiri, belajar gitu kan. Terus cari tahu bentuknya seperti apa sih, kalau suku Dayak ini kayak gimana ini. Jadi kita bikin sendiri. Jadi semenjak dari itu akhirnya koleksi-koleksi yang banyak. Akhirnya saya punya galeri. Jadi saya punya galeri persewaan baju adat dan pembuatan. Jadi kalau ada yang mau buat kita bikinkan gitu, tapi dengan PO, sistem PO. Karena saya tidak meredikan, karena kan kadang orang seperti yang teman-teman ketahui itu, kalau kos untuk membuat baju adat itu kosnya besar, kosnya tinggi. Jadi kalau kita ready-kan nanti kita modalnya mati di situ. Jadi kalau saya lebih kepada persewaan, karena sewa itu agak kontinu gitu ya. Kemudian ketika ada pesanan, misalnya ada orang yang mau pakai baju adat yang baru, waktu dari sistem sewa juga saya bisa buatkan seperti itu. Berarti Kak Eva ini melakukan atau memulai usahanya ini karena hobi ya? Iya benar. Karena hobi dan awalnya karena kebutuhan, Iya. lama-lama jadi jadi kerjaan gitu. Iya. Baik, baik, baik. Di nama galerinya apa nih? Galerinya kebetulan namanya Dangau Yaruma, Di mana tuh? di Jalan Juanda. Juanda Sanggau. Sanggau, iya. Baik, Jadi baik. Dangau ya Dangau itu artinya rumah. Kemudian ya rumah itu adalah kita. Jadi rumah kita. Ya rumah itu kalau dalam bahasa Dayak Jangkang itu iya rumah itu kita semuanya. Jadi harapan saya ya rumah itu rumah untuk semuanya. Kebetulan kan saya concern kepada baju adat. Jadi Dayak ini sendiri kan banyak subsukunya ya. Jadi saya berusaha menggali, misalnya ketemu subsuku Dayak yang baru, saya gali, ini bajunya yang tradisinya seperti apa, bentuknya seperti apa, filosofinya seperti apa. Nanti setelah sudah dapat, nanti kalau sudah memang sudah punah, kita coba visualisasikan. Nanti kita tanya ke orang tua, benar enggak kayak ini bentuknya seperti ini? Oh ya benar, bahannya seperti apa ya? Jadi seperti menggali. Jadi bukan hanya soal kita berkreasi, tapi juga kita menggali kebudayaan pelestarian kebudayaan yang hampir saja ditinggalkan. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa 3 bahan pokok itu kan sandang, pangan, dan papan. Yang duluan itu adalah sandang.
pakaian ya kan. Jadi dari jauh kalau kita mau tahu tentang tradisi, kita dari jauh sudah bisa lihat. Oh kalau dia dengan cara dia berpakaian kita sudah lihat, oh ini subsuku Daya ini, subsuku Daya ini gitu kan. Baru kemudian kita tahu tentang pangannya. Kalau pangan kita ketemu makan sama-sama baru kita tahu kan khasnya apa. Begitu juga nih papannya, kalau kita datang ke rumahnya baru kita tahu. Tapi kalau sandang kita bisa bawa kemana-mana seperti itu. Jadi memang itu yang menjadi concernnya saya. Jadi biar sekarang prihatin ya, orang kadang bisa berpakaian Dayak tuh campur-campur gitu. Jadi misalnya bawahnya dia pakai iban, atasnya pakai bidayu gitu kan. Jadi kayak aneh gitu. Jadi kayak baju pesta gabung dengan baju renang seperti itu kan. Jadi sebaiknya kalau orang berpakaian Dayak itu kan yang benar. Misalnya dia mau pakai suku Dayak bidayu, dia pakai bidayu dari atas sampai ke bawah. Nah, kalau dia mau pakai iban silahkan pakai atas sampai bawah seperti. Jadi tidak campur aduk gitu seperti itu. Bedanya apa sih Kak? Kalau suku A, misalnya suku tadi yang disebutkan sama suku yang lain itu, bedanya apa ya? Kalau saya teliti ya, kadang itu kita melihat pakaian khas mereka itu dari masa mereka, masa kejayaan gitu ya. Misalnya kayak gini, ada zaman logam. Oh, Nah, ada di mana baju-baju itu orang terlihat stratanya itu dari berapa banyak logam yang ada di tubuhnya seperti itu. Ada yang dari masih menggunakan bahan-bahan tradisional, misalnya kayak kulit kayu, terus ada biji-biji karet, ya. Jadi terlihat dari masanya sepertinya seperti itu ya. Kalau menurut sejauh dari langkah saya melihat, maksudnya meneliti, kemudian saya datang ke kampung, saya melihat oh ini ada ini. Jadi ada beberapa juga kayak orang zaman dulu itu kan dia selalu membawa harta kekayaannya di pinggang, termasuk dengan orang kalau zaman dulu orang nyimpan ilmu di pinggang ya. Jadi banyak tuh kelihatan dari aksesoris misalnya dari pinggangnya itu kita bisa tahu. Oh ini dia sedang masa subsukunya itu sedang jaya-jayanya di masa apa gitu kelihatan. oh begitu, baik-baik. Kalau Bang Alex ada apa nih koleksi-koleksinya di galerinya nih? Kalau saya sendiri kan, kami ini kan pedagang UMKM. Mhm. Kami lebih ke membuat barang yang lebih nilainya lebih laku di pasaran. Kalau lebih koleksi sih kayak saya pribadi, kalau di tempat saya kan di Toho, di Anjungan Toho. Kalau saya itu lebih ke buat aksesoris seperti mandau, Buat sendiri buat atau sendiri dengan kawan-kawan, Oke. manik-manik. Jadi manik-manik, segala aksesoris, gelang-gelang yang dari rotan dan lain sebagainya itu saya sendiri memperdayakan orang-orang di daerah saya yang bisa membuatnya. Rata-rata sih kami itu produksi kerajinan rumahan. Jadi mereka yang membuat sebagian, karena saya kebetulan bergerak di bidang UMKM ini saya dari 2016 ceritanya. Jadi kalau kami setiap ada event yang ada di Kalimantan Barat, semua kabupaten kami hadir terus dengan kawan-kawan satu grup kami. Jadi setiap ada event Gawai Daya, expo, ulang tahun kota, atau bersifat budaya, kami turun membawa barang kerajinan yang ada di daerah kami masing-masing. Di gerainya itu atau di tempatnya Bang Alex tuh ada apa saja nih Bang? Gelang. Kalau di tempat saya gelang, baju. mandau, aksesoris seperti manik-manik, Oh, anting-anting, kalung apa segala, ada Itu semua. bikin sendiri atau semuanya bikin sendiri? Kalau atau dari ada pengrajin barang pengrajin saya sekitar 80% kami buat sendiri. 80%. Ah, ah. Oke. Banyak dong Bang karyawannya Bang sana. Kalau sejauh ini saya lebih ke memanfaatkan anak-anak sekolah yang latar belakangnya mungkin kurang mampu. Jadi pulang sekolah mereka seperti buat rosario atau buat pernak-pernik manik-manik. Jadi mereka saya bayar per item barang. Jadi sejauh ini saya memberdayakan anak-anak yang sekolah yang tidak mampu. Nah, terus kalau yang dari jauh-jauh ada beberapa gaya dari rumah betang di Putus Ibau, Sintang, beberapa ada juga pengrajin dari sana yang kami berdayakan, yang barangnya bisa kami bawa juga. Jadi tidak mencakup di kabupaten saya saja. Jadi kami jualan ini lebih ke membawa hasil kerajinan yang ada di daerah-daerah lain. Sampai hari ini di Sanggau Sampai ya? hari ini di Sanggau. Baik, baik. Hari ini di Kesanggau ini bawa berapa banyak koleksi nih Bang?
Kalau jenis item sekitar 60-an item jenis barang ada. Apa apa aja tuh Bang? Dari pakaian, Hmm, pakaian ah, Dayak yang ada pakaian Dayak, ukir-ukiran gitu ya? pakaian Dayak beberapa dari Bedayuh ada. Terus Mandau ukiran kita Kanayan. Terus aksesoris kecil-kecil seperti gelang-gelang, kalung, anting-anting kita ada. Oh, oke 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 oke. Kak Eva, Ya. di galerinya koleksinya sampai hari ini ada berapa aja nih? Waduh, kalau dihitung bingung saya karena banyak sekali. Itu khusus Dayak ya? Saya kebetulan khusus bergerak di bidang tradisi itu Nusantara. Oh, Nah, artinya ada Nusantara dari dari suku-suku lain ya? suku-suku lain juga ada. Oke. Nah, lebih berat ke Nusantara. Kemudian banyak juga yang memang kita fokuskan kan ke Dayaknya kan. Jadi Dayak itu lebih banyak daripada yang Nusantara seperti itu. Karena kan kalau di Sanggau ini tahu sendiri sering acara kan. Nah, jadi sering acara. Kadang kalau mau acara ini saya udah mulai ulik-ulik nih, misalnya 4 bulan 5 bulan sebelumnya kalau acaranya. Selama itu? Iya, 5 bulan sebelum hari H iya. sudah. Udah mulai ulik-ulik. Jadi apa yang mau dibuat gitu. Makanya kadang orang kan ngelihat nih kalau misalnya ada acara nih pasti ngelihat nih Kak Eva nih pakai baju apa nih tahun ini gitu kan. Karena memang saya cari suku-suku bukan hanya di Dayak tapi di Indonesia yang jarang orang tahu. Nah, jadi kalau banyak yang orang yang familiar tuh kan sudah banyak, tapi suku-suku kecil tuh kan banyak ya juga yang tidak tahu. Karena prinsip saya di galeri itu jangan menyeragamkan keberagaman. Oke. Jadi yang sudah beragam itu jangan diseragamkan. Kalau memang dia berbeda ya berbeda gitu. Baik, Seperti baik. itu. Baik, kalau yang dari luar Kalimantan lah, ya Nusantara Iya. itu dari mana aja tuh yang bisa diingat kan nih dari mana aja Bisa nih? dari kalau yang normal-normal itu ya dari Jawa, Papua, Batak, kemudian Bali, Sunda, Bali gitu kan. Nah, terus dari yang mulai Sulawesi. kecil itu Sulawesi itu ada Mamasa, ada dari saudara-saudara kita dari Bugis, kemudian ini sedang saya garap ini dari Poso. Oh, Baju dari adat Poso. Poso, kemudian dari Nias, dari Aceh ada, kemudian dari NTT. NTT itu juga lebih banyak jenisnya gitu. Jadi mereka kan banyak lagi suku-sukunya. Setiap suku itu beda-beda. Nah itu ada juga. Termasuk ukiran juga. Kalau Iya, misalnya Dayak itu setahu saya identiknya sama sulur pakis, betul nggak sih? iya, Nah, pakis. ada nggak sih kalau Kak Eva sering jalan-jalan, sering melihat fashion-fashion Iya. baju-baju tradisional tuh yang memang mereka tuh menggunakan sulur pakis juga sebagai kayak apa ya? Kayak identitas lah begitu. Iya. Sejauh ini ya saya lihat yang agak mendekati model-model kita di Dayak ini itu teman-teman saudara-saudara kita dari Sulawesi. Sulawesi bagian utara itu orang Minahasa, Oke. dia juga identik dengan warna merah. Oh, Kemudian pakaian perangnya juga sama seperti kita. Terus kalau untuk motif itu lebih kepada Sulawesi bagian tengah. Tapi kalau di bagian kepala itu kita lebih mirip, kemudian agak warna kita lebih mirip dengan teman-teman yang ada di Kepulauan Mentawai. Mentawai di Mentawai Sumatera Sumatera Barat kan kepulauan sendiri itu warnanya tuh agak-agak, maksudnya dominannya sama seperti kita. Karena mungkin kita hidup di zaman yang sama, mungkin pada zaman dahulu itu agak sama masanya. Jadi ada kesamaan warna, ada kesamaan bentuk gitu. Bahkan ada kesamaan bentuk tato juga. Iya, ada beberapa. Tapi yang sejauh ini yang banyak menggunakan sulur-sulur pakis itu ya saudara-saudara kita dari Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi agak ke tengah. Itu seperti itu dia ininya. Apa namanya? Kalau saya lihat ya. Tapi kalau misalnya Dayak secara keseluruhan itu banyak sekali ragamnya kan, ada yang kadang dia sulur pakis, ada kalau daerah kita di Sanggau ini yang daerah Toba yang desa itu baju goreknya dia lebih kepada motif seperti bunga-bunga, sama seperti saudara-saudara kita yang ada di Pesaguan. Dari Pesaguan itu roknya dari apa namanya
kulit kayu. Nah motifnya itu hampir mirip dengan di toba karena dia seperti sulur bunga gitu. Jadi bukan sulur pakis, sulur bunga. Seperti itu dia. Kak Eva Ya, menemukan ide itu kan biasanya lama kalau orang iya. ya. Kak Eva dalam setiap bajunya itu bisa menemukan ide, oh saya akan bikin ini tuh. Kisahnya gimana sih? Biasanya itu kadang kita kita browsing dulu ya. Browsing foto-foto tua. Kayak saya kadang kan cari-cari dulu nih. Biasanya prosesnya memang lama. Misalnya 4 bulan, 5 bulan sebelumnya saya browsing dulu. Saya tahun ini pengen garap baju apa ya gitu kan. Nanti saya browsing, nanti saya cari komparasi. Kemudian saya pergi kadang ke tempatnya atau tanya orang yang asalnya itu seperti apa gimana gitu. Nanti setelah itu baru nanti saya produksi seperti itu. Jadi memang butuh waktu yang agak lama. Karena kan kadang ada yang kesalahan data tuh nanti bahaya juga kita kan. Jadi mengaburkan kebudayaan ya, sejarahnya seperti itu. Oke, baik. Bang Ales, kan kalau biasanya kalau UMKM tuh kebenturnya sama bahan baku. Bahan baku ya untuk yang membuat parang apa segala macam. Nah, kalau Bang Alex sendiri bahan baku untuk produk-produk UMKM-nya gimana? Mudah nggak dapat? Kebetulan kalau bahan baku kalau buat sejenis mandau itu semua banyak di tempat kami. Oh, Karena banyak alam ya, sudah menyediakannya semua. Oh, Jadi tinggal kreativitas kita saja lagi mau Itu seperti ba- apa. itu bahan jadi gitu atau masih dalam bahan mentah yang perlu diolah lagi di galeri Abang gitu? Kalau yang di galeri udah jadi. Tapi kalau di tempat kerja kayak ada galeri tempat kerja. Saya ada 2 galeri. Yang pertama galeri tempat kerja itu bahan-bahan mentah semua di situ. Jadi yang baru mau kita kelola. Tapi yang kalau sudah di galeri yang sudah dipajang itu barang sudah jadi semua. Itu bahan bakunya semua tersedia di tempat Abang gitu Ada ya? semua. Hampir semua. Oh, Hampir artinya semua. nggak kesulitan ya, Bang ya? Enggak kesulitan. Nah, kemudian marketnya Abang kemana nih? Kan Kalau- tidak semua orang suka ya Bang sama yang namanya tradisional atau yang etnik-etnik Iya, iya. begitu. Kalau sejauh ini sih market pasaran saya ini sih lebih ke event-event gawai. Ini yang memang sangat menjual. Yang kedua dari gawai kita membuka relasi dengan orang-orang luar seperti beberapa ada kawan-kawan kita dari Malaysia Oke. dan mereka antusias sangat menyukai produk kita. Apalagi yang produk kita yang bersifat alami Misalnya apa tuh Bang? seperti mandau atau topi-topi kreasi. Itu mereka sangat suka barang-barang dari kita, patung-patung. Bahkan mereka buatan pabrik itu mereka kurang. Di mereka nggak ada kali ya Bang? Saya rasa sih mereka lebih suka ke barang-barang alami, Oh, buatan tangan sendiri. Tanpa harus sentuhan Bahkan pabrik ya. kalau kita nilai, mungkin kalau orang menilainya untuk apa belinya kan? Kalau kita menilai sekilas gitu, tapi buat mereka itu barang yang bernilai tinggi. Oke. Kalau Atau buat mereka. jangan-jangan mereka itu warga-warga luar itu yang dibeli itu bukan ininya hasil karya tangannya, hasil kerajinannya itu. Lebih ke hasil kerajinan sih. karyanya yang karyanya. dibeli, bukan produknya kali ya. Pemikirannya gitu kali ya. Iya, iya. Kak Eva, kalau Iya. Kak Eva cari bahan baku untuk misalnya baju-bajunya gimana nih? Sejauh ini kan kita biasa kan saya penelitian dulu tuh, cari tahu dulu kan, kemudian saya tanya bahannya apa. Kalau memang tidak tersedia tempat kita beli online kan. Sekarang sudah banyak. Terus kita juga punya relasi teman-teman yang seperti teman-teman UMKM ini, kadang mereka punya bahan mentah ini kan, kita bilang ini bisa enggak dibuat seperti ini nanti kita yang kerjakan seperti itu. Jadi memang antar apa namanya ya, antar pelaku ini punya hubungan yang baik sebenarnya. Kalau saya kan lebih kepada teman-teman ini dia penciptanya, maksudnya dia menyediakan bahannya ini, nanti saya yang merakitnya ke dalam baju seperti itu. Aneh memang orang luar kebanyakan senang yang handmade. Jadi kalau kita biasanya mereka mau beli baju atau pesan baju atau mereka mau pakai baju, mereka tanya dulu ini handmade enggak? Ini atau fabric gitu kan. Jadi rata-rata mereka senang menggunakan yang handmade. Karyanya itu kali Ya, ya. karena membuat mereka mungkin ini eksotis gitu ya. Eksotisnya itu yang mereka cari. Kadang mereka suka cari yang malah apa namanya tuh jahitannya tuh kelihatan, jahitan tangannya tuh kelihatan. Yang nggak rapi gitu ya. Jadi kayak random gitu. Jadi jadi mereka lebih senang yang seperti itu.
Karena beberapa saya kan ada juga beberapa konsumen yang dari luar negeri yang sering pesan, terutama baju-baju tari. Baju-baju saya itu udah ada yang ke Belanda, ada yang ke Australia, Luar ada yang ke biasa. India, sama ke Singapura. Luar Nah, ini biasa. bulan 8 nanti ini sudah ada orderan untuk dikirim ke Singapura. Nah, itu baju buat anak-anak seperti itu. Jadi memang mereka senang kalau kita tawarkan, senangnya gimana, kami senang yang handmade gitu. Jadi memang kreativitas itu seperti yang kita ada, memang kreativitas itu tidak ada batasannya, tapi yang membatasi kita itu adalah aturan tradisinya seperti itu. Mhm, mhm, mhm. Baik, kayak Pak, kalau masyarakat di luar sana Ya. gitu ya, memang sangat tertarik ya sama produk-produk etnik dari Indonesia, khususnya Dayak begitu. Iya, mereka rata-rata itu senang karena memang kelihatan kelihatan eksotis gitu ya, kelihatan banget, maksudnya kayak natural bener gitu. Jadi mereka senang karena beberapa kali saya tawarkan mau yang pakai ini enggak, bahannya enggak, tapi mau yang kulit kayu gitu kan. Berarti kalau kulit kayu sukunya ini ya gitu. Jadi kalau ini enggak pakai kulit kayu kayak gitu kan. Jadi kita yang memberikan edukasi juga pada mereka. Kadang mereka minta maunya yang manik-manik. Kalau manik-manik berarti yang ini ya, sukunya berarti ini. Jadi kita yang kadang kita memberikan edukasi juga kepada mereka, bukan hanya misal mereka tuh mau pesan tuh sesuai dengan maunya mereka, enggak. Jadi saya juga memberikan bahwa ini sukunya ini berbeda loh dengan ini berbeda dengan Ada ini. rekomendasi juga. Iya, Jadi seperti itu. sekalian ngenalin juga ya ternyata Iya, ya. Sekalian ngenalin daya suku di Indonesia seperti ini Iya. gitu, kepada orang luar seperti Iya. itu. Wow, mantap. Bisa jadi duta wisatanya Indonesia dong. Amin. Amin. Udah tua kayak ini. Gak apa-apa, baik-baik. Bang Alex, Iya. apa sih tantangan terbesar ketika memasarkan produk UMKM yang dia itu dijualnya hanya pada event tertentu, gawai misalnya? Tantangan terbesar sih mungkin ada, kita harus jeli melihat pasaran barang kita ini di tempat ini kan kadang berbeda-beda. Misalnya kita harus bisa memilih-milah barang seperti apa yang nilai jualnya bagus di kabupaten ini misalnya kan. Jadi dari situ itulah PR kita. Jadi kita buat barang ini enggak juga massal, enggak bisa. Oh iya. Karena beda-beda acara di kabupaten, beda selera, beda barang tuh beda peminat. Jadi karena barang ini saya pun lumayan cukup lama lah menggelutinya, mungkin dari nol juga belajar. Jadi sedikit banyak saya sudah paham apa-apa yang diminati beberapa tempat itu tadi. Jadi saya buat barang, kalau saya kan mulai stok ready kan barang ini sekitar bulan 10 kami. Mulai siapkan barang sampai bulan 2. Jadi bulan 3 itu kami udah mulai ada event-event budaya kan, sampai ke bulan 9. Jadi bulan 10 udah pre, sekitar 4-5 bulan lah kami mempersiapkan barang. Jadi setiap kabupaten di Kalimantan Barat itu ternyata pasarnya beda-beda ya. Beda-beda, terkadang hal yang Sanggau misalnya, Sanggau suka produk yang seperti A, ya kabupaten lain suka produk yang seperti B, begitu ya Bang ya? iya, kadang hal yang kecil kadang kan, misalnya kan motif dengan warna. Oh, Karena beda kabupaten ini ternyata beda motif, beda warna tuh beda selera untuk mereka membeli. oke. Kadang misalnya kita bawa hal yang kecil lah, misalnya kalung kan, kita bawa misalnya daerah Jagoy misalnya kan, kita misalnya bawa warna-warnanya yang bukan warna mereka kan, warna-warna orang-orang Jagoy itu kadang mereka ada yang memang mereka yang pemakai barang adat lah, memang mereka paham juga, mereka nggak akan beli karena bukan warna mereka gitu. Sedemikian dalam ternyata ya. Untuk pelaku UMKM tuh harus paham selain selera pasar, kebutuhan market, Kebutuhan market sampai juga. seperti itu. Kayak apa? Ya, barang-barangnya akan kemana lagi tahun ini ke Singapura? Nah, ini belum ada lagi nih karena masih mau fokus ke ini nih beberapa pengantin. Karena untuk pengantin yang masuk untuk pesan baju yang baru udah lumayan banyak. Takut nggak ke tangan. Pakai ada promo nggak atau pakai promo dari mulut ke mulut pelanggan atau gimana nih? Sejauh ini mulut ke mulut, kemudian beberapa juga dari platform media sosial. Itu yang sampai ke luar negeri itu ya? Ya, itu yang biasanya. Kemudian relasi juga
Ketika tahu misalnya oh ini bisa buat baju, nah mereka kasih rekomendasi gitu seperti itu. Terbantu juga sih dari mulut ke mulut dan juga dari media sosial itu lumayan terbantu. Rata-rata yang media sosial ini karena dia pelanggannya jauh kan, karena baju saya ini kadang disewanya sampai jauh sampai Oh, ke sewa. kalau yang sewa ya dia sampai Jakarta, sampai Kuala Lumpur. Jadi kita pakai orang pakai pick up kan, maksudnya sistem pick up. Jadi ada yang ngambil nanti mengembalikan lagi seperti itu dia. Kalau untuk yang sewa, tapi kalau buat yang beli rata-rata mereka akan repeat order. Rata-rata mereka akan repeat karena mereka juga menjual. Mereka juga apa namanya? Menjual sampai di sana mereka juga jual kepada orang lain gitu. Jadi ketika itu mereka suka repeat order juga ke saya. Tapi kadang mereka pesan size-nya yang apa namanya? Size-nya yang apa namanya tuh? Agak Lebih besar, besar. seperti itu. Oke, oke. Kak, kalau misalnya yang dari luar negeri gitu, Ya. sayang dong kalau hanya pesan satu gitu, Kak. Biasanya mereka pesan berapa banyak, Kak? Oh, biasa mereka nggak banyak pesan, tapi mereka pesannya langsung yang high value gitu. Oh, pesan Jadi, satu tapi tapi yang berkualitas. tapi yang ya high value. Itu Jadi memang kayaknya sendirian ngerjainnya. iya sendiri. Nggak Sejauh ini ada masih sendiri nih. nggak ada misalnya ada tenaga bantu untuk apa ya, masangin payet misalnya payet ya Sejauh- namanya ya itu. Sejauh ini belum ada. Saya masih cari-cari kan, mau cari anak-anak sekolah gitu. Tapi kadang kalau di sini ya karena kita nih daerahnya sudah agak kekotaan gitu, jadi agak susah untuk mencari anak yang berminat di apa namanya bidang itu agak susah mungkin. Susah. Bang Alek, Kalau Bang Ali banyak tadi iya. anak sekolah katanya banyak yang mau. daerahnya enak kan Daerah kalau kali ya. kalau kita kan agak susah. Oke. Oke, baik gitu. Tapi jangan-jangan karena memang untuk lagi-lagi bakat ya Kak ya. Iya, bakat dan Jarang. keinginan sih itu. Bakat dan keinginan. Kadang kalau saking hobinya kita, bakat itu, kadang kalau lagi stres juga mending ini deh, apa? Oh, healingnya di situ. Healingnya di situ. Bisa Heeh. ada ide-ide Iya, timbul ide-ide sendiri. timbul sendiri. Jadi kayak saking asik kan kita melakukan sesuatu tuh akhirnya yang tadi kita streskan tuh jadi agak terlupakan gitu. Karena kadang pada saat itu kita bisa menemukan solusinya gitu kan. Mungkin seperti ada memberikan kesempatan kontemplasi karena kan kita diam tuh. Karena kalau kita ngerjakan kan kita berhitung. Iya. Kalau ngerjakan bareng tuh pakai hitung. Coba deh Kak, kasih gambaran hitungnya kayak gimana sih? Misalnya tadi nih yang misalnya pakai manik, misalnya maniknya nanti ada hitungannya 5 manik, nanti ada 3 warna biru ini ada. Jadi hitung, kalau enggak dihitung nanti salah, motifnya beda. Oh, Iya, kok kayak matematika Kak? Itu bikin baju apa nyelesain rumus ya Kak ya? Jadi kadang orang gini kan, orang nggak tahu ya kesusahannya seperti apa. Ada juga tuh yang konsumen yang komplain, kok mahal banget gitu ya. Mereka nggak tahu kalau prosesnya itu panjang. Jadi Kakak, bukan satu hanya baju itu bisa berapa lama? Kalau yang tadi dengan pakai manik A, manik B yang memang harus satu-satu dan memang itu di tangan dikerjain sendiri. tergantung waktunya juga ya, karena kan saya ini Kerja. Pak kerja juga ya, kerja kantoran juga. Jadi kalau saya kerjakan dari jam 9 sampai jam 12 malam biasanya itu bisa makan waktu sekitar 3 minggu. Satu baju. Tapi untuk yang model biasa saja. Tapi kalau yang rumit itu tuh bisa sampai 6 bulanan. Yang rumit tuh kayak baju apa nih Kak? Kayak mandi kan rumit ya. Manik. Oh ya, harus satu-satu Ya, gitu kemudian kalau yang pakai kulit kayu yang asli, Kapuak kadang kan tuh, Kak. kalau kapok itu kadang kalau kita yang dari luar itu warnanya agak coklat. Tapi itu beberapa daerah tempat kita itu dia seperti warna kayak putih gitu warnanya. Kalau kepuak yang putih kan ada jenis pohonnya juga tuh kan. Itu kalau kita ngerjakan kan gitu kerjakannya manual, bukan fabrikan untuk menipiskan kulit kayu itu karena kan terlalu tebal juga enggak bisa dipakai, terlalu tipis juga enggak bisa dipakai. Mau dikeringin lagi ya tuh. Jadi dia kayak digiling, kemudian dipukul-pukul, dijemur lagi, nanti digiling. Jadi prosesnya lama. Kalau apalagi yang misalnya tadi yang bahannya rare gitu kan. Oke. Itu yang agak lama Kak. seperti itu. Mungkin boleh kita tahu nih Kak. Ya. Sekelas tadi yang pengerjaan sampai 6 bulan tuh biasanya diambil sama konsumen tuh
di harga berapa Kak? Ini ya. Lah tapi lagi-lagi kan, Heeh. kadang-kadang kan yang dibeli orang itu adalah karya Kak, Iya, bukan heeh. produknya. Iya, Produk benar. itu nomor sekian, tapi karya orang yang dibeli. Iya. Sejauh ini yang pernah pesan barangnya rare itu konsumen saya dari Australia dan Belanda. Kalau dirupiahkan kisarannya itu sekitar 14-an juta sekian. 14 Heeh. juta Iya, heeh. dengan jangka waktu 6 bulan, 4 sampai 6 bulan itu. 4 sampai 6 bulan Heeh, karena pengerjaan. karena juga dia mau tahu prosesnya dari ambil pesan kulit kayunya di kampung, prosesnya itu gitu. Jadi mereka tuh seperti menikmati prosesnya gitu. Nah, itu sejauh ini yang termahal itu. Atau jangan-jangan mereka ingin mempelajari idenya Kak. Gak tahu juga ya. Yang penting saya pikir gini, daya udah sampai sana nih gitu kan. Daya udah sampai sana. Iya, Baik-baik. Kak Eva, Bang Alex, makasih banyak Iya. waktunya ngobrol-ngobrolnya soal UMKM. Saya sebenarnya nanti next saya berharap bisa ngobrol-ngobrol panjang lagi Siap, soal baju-baju Kak Eva, siap. soal UMKM-nya Bang Boleh, boleh. Alex. Terima kasih banyak waktunya. Menghargai hasil karya anak negeri tentu adalah kewajiban kita sebagai setiap warga negara. Karena itu tidak ada salahnya mari kita melihat-lihat apa yang bisa dihasilkan oleh anak-anak negeri, kemudian gak ada salahnya juga kita membeli salah satu produk dari mereka. Saya Dewi Mulyani, sampai jumpa.